Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi pada mata kuliah bioteknologi yang membahas sesuai pada judul, yaitu pembuatan sabun cuci piring ramah lingkungan berbasis ekoenzim dari limbah buah-buahan oleh dosen pengampu pada mata kuliah ini, yaitu Ibu Neneng Windayani. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Ika Rosmi Syadia, sebagai moderator, dan dua rekan saya yang bernama Sanda dan Ersi. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Ersi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sabun cuci piring berbasis ekoenzim adalah salah satu contoh deterjen ramah lingkungan. Yang menjanjikan ekoenzim adalah enzim yang diproduksi melalui fermentasi bahan-bahan alami seperti buah-buahan, sayuran, dan gula. Ekoenzim memiliki sifat pembersih yang kuat dan biodegradable sehingga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan deterjen ramah lingkungan. Sabun cuci piring berbasis ekoenzim dapat menjadikan solusi untuk mengurangi pencemaran air akibat deterjen komersial dan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Adapun tujuan pada percobaan ini, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan mengevaluasi sabun cuci piring berbasis ekoenzim yang dibuat dengan ekoenzim, surfaktan alami, dan bahan lain. Efektivitas sabun cuci piring dievaluasi berdasarkan kemampuannya dan membersihkan minyak dan lemak, serta tingkat keamanannya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Selanjutnya yaitu metode percobaan. Adapun peralatan yang dipergunakan pada saat proses ini berlangsung adalah yang pertama yaitu gelas ukur, kaca arloji, botol, batang pengaduk, spatula, mortal, timbangan, gelas beker, bunsen plus kaki 3. Bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam percobaan ini? Bahan yang pertama yaitu ekoenzim 5 ml, MES 5 gram, gliserin 5 ml, NaCl 5 gram, Aquades 15 ml, pewangi beberapa tetes. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur kerja pada penelitian kali ini. Pertama, masukkan 5 gram metil ester suponat atau MES ke dalam 15 ml air. Diaduk hingga homogen. Setelah homogen, masukkan 5 gram NaCl yang dilarutkan dengan 15 ml Aquades. Setelah kedua larutan tercampur dengan homogen, dimasukkan 5 ml gliserin, ditambah 2,5 ml air bersih, ditambah 5 ml ekoenzim, dan ditambah pewangi. Setelah itu diaduk hingga homogen. Setelah larutan homogen, masukkan larutan ke dalam botol. Adapun hasil pengamatan pada penelitian ini. Pada perlakuan pertama, sebanyak 5 gram MES dilarutkan ke dalam 15 ml air lalu dipanaskan. Menghasilkan hasil pengamatan, larutan dicampur hingga homogen dan menghasilkan warna bening. Pada perlakuan kedua, larutan ditambah NaCl sebanyak 5 gram ditambah Aquades dan dipanaskan. Menghasilkan hasil pengamatan, larutan dicampur hingga homogen lalu masukkan ke dalam larutan awal menghasilkan bentuk gel. Pada perlakuan ketiga, larutan ditambah gliserin sebanyak 5 ml menghasilkan hasil pengamatan. Angkat larutan, dinginkan. Pada suhu kamar, larutan berubah bentuk menjadi cair. Pada perlakuan keempat, larutan ditambah 2,5 ml air bersih. Menghasilkan hasil pengamatan, larutan berwarna bening sambil diaduk hingga bentuk kembali mengental. Selanjutnya, perlakuan kelima. Larutan ditambah ekoenzim sebanyak 5 ml dan ditambah pewangi. Menghasilkan hasil pengamatan, setelah dicampur, ekoenzim larutan berubah warna menjadi krim. Ditambah pewangi, membantu memberikan aroma. Kemudian di sini akan membahas hasil dan pembahasan. Pada pembahasan ini akan dijelaskan yang pertama fungsi bahan. Bahan yang digunakan Aquades berfungsi sebagai pelarut,
MES berfungsi sebagai menggabungkan unsur minyak pada ekoenzim dan air. NaCl berfungsi untuk menentukan kekentalan sabun cuci piring. Kemudian ada gliserin berfungsi agar kulit tidak terasa kering. Ekoenzim sebagai bahan utama yang digunakan pada penelitian ini. Dan yang terakhir, bahan yang digunakan yaitu pewangi sebagai pemberi aroma pada sabun. Pada penjelasan kali ini, adapun fungsi dari perlakuan. Yang pertama, pengadukan berfungsi sebagai menghomogenkan larutan agar tercampur sempurna. Yang kedua, ada pemanasan, berfungsi sebagai melarutkan larutan dengan cepat. Yang ketiga, pendinginan, berfungsi sebagai menjaga kestabilitas larutan. Dan yang terakhir ada penggerusan, berfungsi untuk menghaluskan agar memudahkan pada saat menghomogenkan larutan. Pada hasil akhir pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar di PPT ini. Larutan yang dihasilkan larutan berwarna krim dan berbentuk seperti gel. Setelah diuji dengan uji busa, larutan ini menghasilkan busa yang cukup banyak dan kualitas yang cukup baik. Lalu kelompok kami mencoba untuk membersihkan piring kotor yang sudah digunakan, yang menghasilkan tidak terdapat noda pada piring tersebut. Sama halnya apabila kita mencuci dengan cuci piring komersial. Tetapi apabila dibandingkan dengan sabun cuci piring pembuatan yang telah kami buat dan telah kami uji, apabila dibandingkan dengan komersial masih berkualitas yang komersial karena ada beberapa hal yang mungkin kelompok kami melakukan kesalahan pada saat proses berlangsung. Setelah kami diamkan beberapa saat, banyak perubahan yang terjadi pada sabun yang sudah kami buat. Yang pertama yaitu menghasilkan buih yang cukup banyak, kemudian bentukannya berubah menjadi menggumpal dan tidak berbentuk gel lagi. Kemudian dapat kami lihat pada saat kami menaruh sabun ini pada suhu ruang yang dingin atau panas. Suhu sangatlah berpengaruh besar pada saat kita menaruh sabun yang sudah dibuat ini karena akan mengubah dari bentukan dan menghasilkan buih-buih kecil. Seperti sudah dijelaskan tadi, bagaimana jika dibandingkan dengan sabun komersial. Apabila sabun yang sudah kami buat dibandingkan dengan komersial, kualitasnya lebih bagus yang komersial karena yang komersial terjamin dari bentukan, warna, dan aromanya. Mungkin dapat dicari atau diteliti lagi dari beberapa jurnal apabila boleh untuk mencampurkan dengan pewarna, sebaiknya dicampurkan karena agar memiliki kualitas yang lebih bagus karena menghasilkan warna yang menarik. Pada kesimpulan, dapat kami simpulkan bahwa hasil yang didapat lebih efektif pada sabun komersial. Tetapi kelebihan sabun cuci piring dari bahan berbasis ekoenzim ini tidak menyebabkan iritasi apabila terkena kulit dan terurai secara alami di lingkungan dibandingkan dengan sabun cuci piring komersial. Selain itu, dalam proses pembuatannya tidak memerlukan peralatan yang rumit serta lahan yang luas untuk proses fermentasi. Baiklah, inilah referensi yang kami ambil untuk melakukan penelitian kami hingga selesai dari pembuatan sabun cuci piring menggunakan ekoenzim dari limbah buah-buahan. Sekian dari presentasi dari hasil kerja dan diskusi kelompok kami. Apabila ada salah kejelasan pada saat presentasi, kami mohon maaf, dan apabila dalam prosedur kerja kami kurang maksimal, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.